Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Dalam hitungan hari, kita akan segera meninggalkan tahun 2015. Tokoh saya berikut ini merupakan salah satu tokoh yang membuat berita dan mengisi headlines semua media. Media cetak, media elektronik, maupun media-media non-mainstream. Anda bisa saksikan dalam 2 bulan terakhir. Dia pantas disebut sebagai, kalau dalam versi DBS To The Point, top newsmaker tahun 2015. Saya mengundang Menteri ESDM Sudirman Said dalam program DBS To The Point kali ini. Selamat datang. Selamat malam. Pak Dirman, Pak Menteri, biasanya kita panggil Chief SS. Bagaimana rasanya menjadi orang yang diberitakan begitu luas di media? Saya sering mengatakan salah satu hal yang tidak nyaman adalah saya di expose, karena pada dasarnya saya ini orang background, orang di belakang gitu, dan sering sekali membawakan peran-peran di belakang, support yang di depan. Jadi tentu sebetulnya ada ketidaknyamanan. Cuman ya karena ini sesuatu yang mesti dikerjakan, ya kita jalankan saja. Satu hal, sebelum kita bicara soal lebih lanjut bahwa Anda ini seorang newsmaker, kita tahu persis dan banyak publik yang ingat apa statement Anda ketika di MKD. Kita dengar. Sampaikan terima kasih untuk kesempatan ini, dan saya juga ingin menyampaikan penghargaan pada pimpinan, pada yang mulia, bahwa saya hadir di sini tidak lain ingin memuliakan Dewan. Tidak ada maksud pribadi untuk menyerang siapapun, dan seharusnya apabila Dewan ini ingin menjaga kehormatan, orang yang mengadu harusnya dilindungi, dimuliakan, bukan diperlakukan sebagai orang yang seperti bersalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, ini adalah sebuah statement. Kalau kami di televisi itu dibilang ini quote worthy, sangat layak dikutip dan seperti menjawab seluruh perasaan Anda ketika MKD atau persidangan MKD berlangsung. Anda merasa bahwa itu diperlakukan sebagai pesakitan? Ya, saya kira sejak awal ketika saya belum ditanya sekalipun itu seperti ingin menempatkan yang mengadukan malah sebagai orang yang bersalah gitu, dan semua aspek coba diarahkan untuk mengatakan Anda salah, Anda mengadu, Anda tidak punya basis dan sebagainya. Bahkan salah seorang anggota saya ingat betul, dan ini menurut saya sangat menyedihkan gitu. Bapak ini kan seorang menteri, mengapa ambil risiko seperti ini? Betul. Kan ini hanya soal etika gitu. Saya sedih karena bukankah etika itu di atas hukum gitu. Betul. Dan saya katakan pada beliau-beliau, bapak-bapak adalah legislator, lawmaker, pembuat hukum, dan hanya etika yang bisa mengendalikan orang-orang yang kewenangan begitu tinggi menciptakan hukum gitu. Jadi saya kira bagi kita semua sepakat bahwa etika itu letaknya sangat personal, sangat sakral, dan lebih dari segalanya gitu. Jadi ada perbedaan antara etika dan mungkin soal sopan santun bagi orang lain kan? Barangkali. Dan Anda bilang ini justru untuk memuliakan Dewan yang terhormat. Tetapi kemudian Anda dapat balasan tentang ya perlakuan di sidang itu yang seperti pesakitan tadi. Ketika Pak Menteri bicara ini memuliakan Dewan, apa yang tergambar sebetulnya? Saya membaca dengan baik pasal-pasal tentang MKD, dan rumusannya luhur sekali itu. Rumusannya itu MKD itu dibentuk untuk menjaga, meningkatkan kehormatan, keluhuran, dan kemuliaan Dewan. Dan saya menerjemahkannya dengan lurus-lurus saja, bahwa mudah-mudahan orang-orang yang ditunjuk menjadi anggota itu ya berpikir begitu gitu. Dan karena itu pikiran saya, jangankan pengaduan yang ada buktinya, yang tidak ada buktinya yang dimaksud untuk membersihkan atau menjaga etika pun mesti direspon. Cuma Pak Menteri, kalau dibilang, tadi kan Anda bilang, saya merasa saya hanya mau lurus-lurus saja. Tapi ini kan sebuah forum politik sebetulnya. Ini yang menurut saya
agak salah kaprah gitu. Dikira politik itu segalanya boleh. Padahal politik itu kan kalau mau dikembalikan pada esensinya. Saya tidak paham terlalu dalam sejarah, tapi kita membayangkan sidang-sidang konstituante para pendiri bangsa ketika itu kan meletakkan politik begitu tinggi gitu. Sekarang saja bahwa politik itu seperti bisa mengerjakan apa saja tanpa batasan. Jadi menurut saya sih memang harus ada upaya untuk meluruskan kembali. Politik itu begitu tinggi nilainya dan kata para ulama sebetulnya itu sakral, tapi mungkin berada dalam situasi yang seperti sekarang. Sebelum kita lanjutkan Pak Menteri, ada cerita lain, ada cerita Anda merasa disakiti, tapi ada juga publik yang memperhatikan persidangan itu sampai kemudian dibuat di YouTube dan coba kita lihat. Mohon rekaman itu diputar, tidak perlu diputar. Untuk apa diputar? Tidak putar, tidak putar. Kita harus memberikan ruang, membuktikan siapa yang jujur. Buka saja, buka saja. Kalau nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja, buka saja. Bersihkan pembulur rente. Buka saja, buka saja. Kalau nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja, buka saja. Publik bisa menilai dengan nurani. Pak Dirman, ini baru pertama kali saya ingin mendengar komentar Anda tentang video ini. Saya belum pernah dengar dan saya belum baca. Apa komentar? Iya, yang menyusun saya kira kreatif dan apa, dia bisa menangkap esensi dari persidangan dan kemudian menyajikannya menjadi satu karya yang menurut saya sangat baik lah. Pesannya nyampe dan kemudian juga ada unsur jenaka gitu. Ada unsur jenaka, pesannya sampai, publik bisa nilai dengan nurani. Lalu kemudian Anda dilukiskan sebagai supaya tidak menjadi fitnah, bukan? Dan ketika itu terbuka, saya ikut menonton siarannya dan kemudian Anda kemudian dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Antara rasa video ini dengan rasa yang ada dalam ruang persidangan bagaimana? Saya punya satu keyakinan nih bahwa katanya kutu itu paling gampang menyembuhkannya kalau dibawa ke sinar matahari. Oh. Dijemur di tempat luas, tempat lebar atau tempat terbuka sehingga yang tersembunyi itu bisa keluar, kemudian kita bisa mematikannya lah gitu. Jadi menurut saya forum tadi itu forum yang kita saksikan adalah forum di mana membawa sesuatu yang tadinya tersembunyi ke tempat publik gitu. Dan kalau ditanya bagaimana proses, sebetulnya sih saya sangat ringan pada waktu itu, nggak punya beban apa-apa karena yang saya sampaikan basisnya ada, yang saya sampaikan adalah punya keyakinan, saya yakini sebagai sesuatu yang harus disampaikan. Dan apapun respon dari anggota MKD menurut saya tidak mengganggu saya gitu, karena tentu beliau mengerjakan tugasnya, tapi saya pun sedang mengerjakan tugas saya gitu. Oh, beliau mengerjakan tugas, Anda juga sedang mengerjakan tugas. Sampai sekarang gimana? Masih sakit hati atau merasa disakiti? Sudah selesai ya? Dan tidak pernah sakit hati. Tidak pernah sakit hati. Selesai dengan itu ya sudah selesai, karena kebetulan kan padat sekali nih Bang Don. Jadi hari itu selesai MKD, saya malam itu terbang ke Wina untuk sidang OPEC. Habis itu sibuk dengan rutinitas lah gitu. Oke, Pak Dirman, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali.